Mas itu programnya seperti apa kalau yang Purna Bakti ini? Oke, kita ngomongin program. Iya. Ya. Kita namakan ini program pemahaman digital untuk Purna Bakti. Oke, pemahaman. Pemahaman ya? digital. Intinya pemahaman. Ya, intinya pemahaman supaya apa? Supaya mereka tidak salah arah. Ada petanya. Ya, di sini pemahaman ya. Pemahaman supaya para Purna Bakti itu nggak salah arah, ya tetap memanfaatkan meneruskan ekspertis pengalaman yang ada ya untuk bisa dapetin cuan. Bisa menghidupi lah ya, tetap bisa menghidupi, tetap punya penghasilan. Ya walaupun sudah pensiun tapi tetap punya penghasilan nih. Makanya di sini ya kami mengundang teman-teman ya para Purna Bakti, para yang mau pensiun, yuk kita belajar bareng. Yuk kita pahami nih, ya pahami prosesnya seperti apa, digitalisasinya kayak gimana. Ya supaya apa? Supaya kemampuan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua, pengalaman itu tidak habis gitu aja, tidak sia-sia. Tidak terbuang. Tidak gitu terbuang. Ya. Kita teruskan, kita optimize ya supaya apa? Supaya ini jadi sesuatu yang menghasilkan. Dan pada akhirnya nanti jadi aset digital nih yang menghasilkan. Nah, teman-teman corporate, perusahaan yang ingin konsultasi tentang program Purna Bakti Digital boleh. Nanti kita bisa juga ya? Bisa diskusi. Misal kayak perusahaan begitu, Boleh, perusahaan silakan. kita ada perusahaan A, B, C gitu. Betul. Aku pengen merencanakan masa Purna Bakti dihandle oleh teman-teman titik Itu terang. bisa banget. Yuk kita kolaborasi. Oke, teman-teman yang ingin mau memahami lagi ya digital untuk para Purna Bakti, ya Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa daftar. Nanti ada di link deskripsi ya. Ada di link deskripsi, teman-teman tinggal daftar aja, harganya cuma 99.000. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi untuk Mas Gor. Tepuk tangan teman-teman untuk Mas Gor. Terima kasih teman-teman. Wih, rame ya sekarang. Banyak sekarang yang penonton. Kita datangkan penonton bayaran Mas, banyak Mas. Kemarin podcast terakhir nggak ada nih kayak gini-gini nih. Sekarang rame banget nih. Makasih. Keren. Udah yang kedua kali Mas Gor ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini jauh-jauh juga dari Bekasi. Langsung direct ke Tulungagung. Langsung loh. Tadi pagi kita sampai langsung ke sini. Tulungagung luar biasa lah. Keren Mas. Makasih Mas. Udah 2 kali nih kita kesini. 2 kali Mas Gor. Terima kasih. Podcast terakhir kita ngomongin PHK Mas Gor ya. Iya, lebih ke persiapan menuju banyaknya PHK. Betul. Gitu ya. Hal-hal buruk sebenarnya, nggak hanya PHK. Ya karena kan ya hal buruk itu banyak ya. PHK, dipecat, tiba-tiba mungkin ya ada suatu hal yang kita tidak inginkan. Ya mudah-mudahan ya. Itu bisa jadi solusi. Oke. Ya buat para profesional yang sekarang masih aktif. Oke. Gitu. Nah ini ini masih relate atau sedikit belok ya. Akhir-akhir ini kalau saya lihat Mas Gor nih concern banget nih sama Purna Bakti. Oke. Sebab kalau kita lihat tadi di prolog di awal berarti masih relate ya, sesuatu hal yang sesuatu buruk yang terjadi. Tapi memang sebenarnya kalau Purna Bakti itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi ya. Sudah pasti sebenarnya. Sudah pasti, ya? betul. Kenapa Mas kalau tiba-tiba? Oke, kalau yang sebelumnya kita ngomongin PHK, ini persiapan lah ya buat mereka-mereka para profesional yang masih aktif gitu, untuk mempersiapkan. Ketika hal buruk terjadi, udah ada ban serepnya lah. Nah, itu yang sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita lagi concern mencoba meriset ya masalah-masalah yang terjadi, terutama kita nyebutnya mereka-mereka kakak-kakak kita atau orang tua kita atau senior-senior lah ya. Senior-senior kita yang sudah hampir memasuki masa Purna Bakti. Purna Bakti artinya mau pensiun lah. Range usianya 55 sampai 57 ya kalau nggak salah ya. Ya kalau di perusahaan BUMN, PNS dan berapa itu biasanya? 55 sampai 57 lah tergantung perusahaannya. Nah, sebenarnya concernnya gini. Mereka para senior-senior kita itu kan sudah mengabdikan dirinya ya belasan tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun di perusahaan. Yang pengalaman itu bukan sembarang pengalaman. Ya mereka tuh udah memberikan kontribusi yang luar biasa. Mereka punya pengalaman, mereka punya expertise yang digali setiap hari. Ya mereka punya pikiran-pikiran strategis, mereka punya mereka sudah melakukan ya kontribusi ya
kepada perusahaan, kepada corporate, kepada instansi. Dan bahkan ya mungkin teman-teman di sini pernah lah ya mengalami ada satu orang ya itu yang sangat berpengaruh, ya nggak? Pernah ini nggak? Kayak orang kunci begitu ya? Kunci ya, key of the key. Oke. Ya kuncinya. Jadi perusahaan ini kalau nggak ada dia pasti oleng. Itu ada tuh. Ya kan, ada orang-orang yang saking berkontribusinya itu dibutuhkan banget sama perusahaan. Perannya besar banget gitu. Besar banget. Nah, kita tidak bisa melihat sebelah mata untuk orang-orang yang seperti ini, untuk para senior-senior kita. Ya, nah masalahnya adalah, nah ini concern kita nih, masalahnya adalah ketika mereka, Mas Agung, mereka menghadapi atau mereka menghampiri masa-masa purna bakti, masa-masa pensiun, apa yang terjadi? Semua hal besar yang sebelumnya dilakukan, ekspertis yang luar biasa, pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran strategis, pengambilan keputusan besar itu sia-sia. Kayak yang nggak dibawa sama sekali. Jadi ketika pensiun udah tuh masuk ke dunia baru. Ya kan, ini kan sayang banget nih. Ya, sayang banget yang mereka kayak ya udah riset gitu aja loh. Bener-bener riset ini ya. Riset dari nol gitu ya. Dari nol kayak mereka mulai hidup baru. Iya. Nah, sedangkan mereka di umur-umur yang di fase-fase yang sudah tidak muda lagi. Oke. Mereka nggak boleh gampang stres. Ya mohon maaf nih ya teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang mendekati masa purna bakti, karena itu fakta. Ya umur 55, 57 itu adalah waktu yang seharusnya mereka selesai dari tugasnya, mereka nggak banyak pikiran, mereka nggak mereka mudah lah ya, hidup lebih mudah. Gitu ya, jangan malah kayak mereka kehilangan arah nih. Ya, mereka kehilangan arah. Itu concernnya di situ sih sebenarnya. Gitu. Mas, gini. Pada saat orang-orang pensiun, mereka persiapan masa-masa pensiun, purna bakti begitu. Kalau yang Mas Kur amati itu seperti apa kondisi mereka? Kondisi finansial mereka? Apakah sudah settle? Ataukah mungkin atau bahkan kurang, perlu perbaikan secara ekonomi? Sebenarnya gini, purna bakti Mas Agung itu masalahnya bukan di finansial. Kenapa? Karena ketika mereka masuk masa purna bakti, mereka masuk masa pensiun, itu ada uang pensiun. Ya, uang pensiun. Pesangon yang itu nggak kecil tuh, besar. Ya kan? Nah, justru ini jadi masalah. Kenapa? Ketika mereka dapat duit gede. Ya kan, ada yang kalau dulu di perusahaan saya di Indosat kebetulan ya. Tapi saya nggak sampai purna bakti. Mempurnabaktikan diri gitu ya. Lebih cepat. Senior-senior saya itu ada yang dapat ratusan juta, bahkan ada yang dapat miliaran. Gitu. Dan justru ini jadi masalah baru. Kenapa? Ketika mereka, Mas Agung, sudah puluhan tahun di dunia kerja, ya, di dunia yang yang dunia settle, yang setiap bulan sudah pasti gitu ya. Terus masuk ke posisi dia dapat duit gede, tapi selanjutnya kan dia udah nggak dapat uang lagi nih. Ya sudah nggak dapat gaji lagi. Ya kan? Artinya manajemen duitnya, manajemen keuangannya ini harus lebih proper lagi, harus lebih strict lagi. Nah, justru pada saat seperti ini itu kita tahu lah kalau kita punya duit gede, itu pasti ada banyak tuh yang menghampiri tuh. Ya nggak sih? Banyak menghampiri siapa aja, kayak misalkan ya tetangga-tetangga kita yang pinjam itu oke lah kalau mereka butuh ya kita ini. Yang mengkhawatirkan adalah orang-orang yang menawarkan bisnis-bisnis, investasi-investasi yang ya para senior ini nggak tahu detailnya seperti apa, ya nggak tahu prosesnya seperti apa, cuma ngelihat returnnya sekian. Dan itu nilainya nggak gede, nggak kecil. Nggak kecil. Gede banget, ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Aku keingat Mas Gur, keingat aku. Jadi aku pernah nge-grab gitu ya, nge-grab di daerah. Kalau di sini kan yang paling banyak Grab ya di Tulungagung itu. Untuk rivalnya nggak begitu banyak. Saya pernah nge-grab di kota sebelah begitu. Saya pernah disopirin Mas Gur sama orang tua, sepuh gitu. Saya heran, Pak, sudah sepuh Pak kok masih jadi sopir Pak, masih aktif. Beliau juga terlihat orang teredukasi begitu. Kemudian beliau cerita, jadi Mas, saya dulu itu bekerja di perusahaan X.
kemudian saya sudah masa purna bakti, Iya. dan saya mendapatkan pesangon, betul. Dan saya investasi, Mas. Oke. Saya investasi. Dia investasi, dia mungkin kurang pembekalan ilmu di bidang itu. Iya, betul. Mohon maaf, ini kayak di bidang yang online gitu. Iya, oke. Mungkin dia semacam yang lagi rame itu loh Mas Gur, kayak jalurnya apa ya, ibaratnya kayak blockchain begitu. Koin-koin itu lah ya. Koin itu enggak ya. tahu, Oke. lenyap, Pak. Oke. Lenyap. Jadi kebetulan dia koinnya enggak koin yang bukan koin yang stable dan sebagainya. Iya. Sehingga uangnya habis ratusan juta. Nah, ini fakta. Ini banyak banget yang seperti itu. Dan Mas akhirnya dia untuk itu kehidupan sehari-hari dia benar-benar cari uang untuk dimakan gitu. Dan Di untuk usia yang harian. tidak produktif. Nah, betul. Itu sebenarnya ya itu concern kita tuh di yang hal-hal seperti ini gitu ya. Jangan sampai ya mereka para senior ini mereka orang hebat loh. Mereka orang pinter, mereka punya kontribusi besar ya terhadap perusahaan ya. Tapi ya karena pertama tidak ada pembekalan yang proper ya, yang yang bagus lah. Ya jadi mereka terjun ke hal-hal yang seperti itu. Mas, kan ada tuh, biasa kadang-kadang saya sering menemukan juga simpangan juga dengan apa ya ibaratnya, kadang-kadang ada di perusahaan kayak pembekalan apa namanya itu? Oke. Ada kan? Ada. Itu juga ini mungkin kritik juga nih buat para perusahaan korporat. Waduh, dikritik nih. Gimana? Bukan perusahaan deh, orang-orang yang ngurusin ya, ada istilahnya tuh masa purna bakti, persiapan purna bakti. Kayak ada, aku ingat ada. Kalau di perusahaan-perusahaan BUMN itu kayak MPP, masa persiapan pensiun. Ya ini kritik sebenarnya. Kenapa, Mas Agung? Program-program yang mereka jalankan itu entah ya, apakah cuma formalitas belaka? Formalitas maksudnya ini mereka punya bagian kantor ini, bagian MPP ini punya KPI, pokoknya asal selesai aja, asal terselenggara aja. Artinya apa? Artinya program-program biasanya tuh seminar kewirausahaan, terus program pelatihan kewirausahaan itu hanya sekedar pelatihan, tidak ada dampak. Ya kayak kita itu cuma checklist doang. Ya udah, saya udah ikut 3 hari misalkan di Bogor ya, terus ada kunjungan ke pabrik roti, ke ternak ini. Biasanya ternak yang saya sering tahu. Iya kan? Ternak atau perkebunan nah, yang gitu saya kan. sering tahu. Peternakan lele, peternakan gurame, peternakan domba gitu kan. Terus ke pusat-pusat produksi kayak roti dan yang lain, itu selesai checklist udah selesai. Itulah mengapa kita sering temukan ya para pensiun itu kayak yang linglung. Mohon maaf. Kayak hilang arah. Ya dunia yang sangat berbeda gitu. Betul, ya. dunia yang sangat berbeda ya. Dunia yang sangat berbeda, terus kalaupun ya balik lagi ke program tadi. Ya, program itu sangat formalitas banget. Selesai udah selesai, nggak ada follow dampaknya. up, nggak ada dampak. Gitu. Itu yang pertama. Kalaupun Mas Agung, program ini memang benar-benar dijalankan, itu justru bumerang buat para senior. Oh, justru bumerang. Kalau dijalankan malah jadi bumerang. Bumerang. Kok bisa? Nah itu hal yang menarik yang harus kita bahas. Kenapa? Karena tadi ya program-program itu ya kemarin beberapa hari ini ya, beberapa waktu ini saya riset tuh. Ada beberapa BUMN ya, mereka mengadakan pelatihan itu. Ya, pertama tadi pelatihan itu cuma ngasih tahu ini loh. Ada peluang di sini loh. Ada peluang di sini. Ternak lele, modalnya sekian, resikonya besar, butuh orang sekian. Ini butuh ini. Ya kan? Mau dilaksanakan, mau dikerjakan atau enggak itu terserah seniornya. Terserah pribadi masing-masing. Terserah pribadi masing-masing. Nah itu kan problem ya. Jadi ini kayak program ini cuma, ya tadi makanya saya bilang formalitas nih. Ya jadi ini para korporat harus dibenahi gitu ya. Harus dibenahi ini termasuk kan. mantan perusahaan Anda. Oh iya benar. Karena hampir semuanya gitu ya. Ini biar rame aja nih ya. Memang kondisinya seperti itu. Faktanya bahwa hampir semua perusahaan mempersiapkan pensiunan purna baktinya tuh kayak asal-asalan lah. Kayak yang udah selesai waktunya, monggo silakan. Hanya menjalankan program aja gitu ya. Gak berpikiran panjang. Kalau ada apa-apa nih ya sama senior, maksudnya ada apa-apa itu kayak terjerumus ke tadi ya, kita ngomongin bisnis bodong, investasi bodong gitu ya. Ini perusahaan harus bertanggung jawab. Berat ini. Kenapa? Karena nggak ada pembekalan ya, kasihan mereka. Iya. Gitu ya. Jadi dari sisi itu ya tadi
formalitas banget. Nah, kalaupun sekali lagi dilaksanakan nih, dilakukan nih program-programnya itu jadi bumerang buat para senior. Oke. Kenapa? Ya, karena gini. Contoh lah ya, contoh ternak domba. Ternak domba. Nggak ada masalah dengan ternak domba. Banyak teman-teman kita yang ternak domba sukses, ya berhasil. Ya. Cuma salah sasaran. Salah sasaran. Kenapa? Karena ya subjeknya yang melakukan itu adalah senior kita yang notabene-nya sudah tidak muda lagi, yang notabene-nya mungkin nggak ada persiapan apa-apa. Ini riset dari nol. Ya mereka nggak punya kemampuan di situ, tapi dicemplungin di situ. Coba bayangin, kita nggak punya kemampuan apa-apa, kita nggak punya skill ilmu di bidang ternak, terus kita terjun di situ, ya kan? Kan kemungkinan cuma 2, berhasil atau enggak. Nah kemungkinan nggak berhasilnya sangat tinggi. Betul. Saya kebayang lagi. Iya kan? Iya. Di situ kekhawatiran kita. Ya mungkin ini jadi khawatir kan sekarang setelah mendengar penjelasan saya kan. Saya udah khawatir sejak lama, sejak ketemu orang itu betul. Kok kayak gini ya, dunia mengerikan banget gitu. Dan itu Mas Agung, teman-teman semua itu banyak banget terjadi. Gitu. Kan Purna Bakti kan setiap tahun ya. Orang yang senior-senior yang masuk umur 55, 57 itu kan setiap tahun ada tuh. Pasti ada Purna Bakti setiap tahunnya. Masa sih setiap tahun mereka akan terjerumus seperti itu ya? Bahasa ekstrimnya terjerumus lah. Ya kan. Sedangkan ya sekali lagi mereka punya potensi yang luar biasa. Harusnya mereka kan orang pinter Mas. Orang pinter, orang teredukasi, orang berpengalaman. Berpengalaman. Di bidangnya kan. Di bidangnya. Ya oke. Menarik nih. Kayaknya masalahnya di situ. Ya. Mereka kalau Purna Bakti dikasih sebuah dunia yang benar-benar baru. Sehingga mereka yang 3 bekal tadi tidak terbawa. Iya, dan oleng sendiri. Oleng sendiri akhirnya. Dan akhirnya ya ekstrimnya adalah ketika misalkan ternak kambingnya, ternak dombanya itu jalan, itu butuh modal. Ya nggak sih? Modal itu dari mana? Ya mau nggak mau ngegerus uang pensiun tadi. Sedangkan sebenarnya uang pensiun ini kan ditabung, ya, diinvestasikan lah di instrumen-instrumen yang aman, yang hasilnya itu bisa buat makan sehari-hari. Makan bulanan. Buat kebutuhan sehari-hari lah ya. Tapi ternyata ini tergerus buat hal-hal yang tadi itu. Itu baru dari sisi modal, dari sisi stresnya, ngurusin kambing ya. Mereka yang sehari-hari ngurusin misalkan strategis, planning, ya, manajemen, ya, terus pengambilan keputusan besar di perusahaan, tiba-tiba harus ngurusin kambing. Ya ini mohon maaf ya, ini salah satu contoh aja. Ya, dan ini banyak seperti ini gitu ya. Aku agak geli gitu. Agak lucu gitu. Lucu kan? Ya. Bingung agak kebayang bingungnya gitu. Iya, bingungnya yang pada akhirnya apa? Resikonya besar. Akhirnya apa? Akhirnya ya mohon maaf bangkrut. Akhirnya stres sendiri. Nah ini krusial nih ya, umur-umur mohon maaf senior-senior. Ya kita nanti itu kan umur-umur krusial ya, yang harusnya tuh nggak banyak pikiran, nggak stres gitu ya. Ini malah dibuat yang seperti itu. Makanya Anda corporate harus bertanggung jawab lah. Iya kan? Jadi di situ sebenarnya. Kenapa sih enggak ya? Para Purna Bakti, para yang mau pensiun itu dibuatin program. Ya, dibuatin program tersebut meneruskan kedikdayaan mereka, dignity mereka. Skill mereka. Bayangin Mas Agung, 30 tahun pengalaman di corporate yang sudah mature, ya, yang sudah SOP-nya sudah itu kan luar biasa. Itu aset yang tak bernilai itu. Ya nggak sih? Terus umpama mereka kan udah bawa segala sesuatu yang ada di dirinya, skillnya, kemampuannya, kemudian pengalamannya. Kan susah juga ya cari yang bisa meneruskan kemampuannya, ini gimana caranya Mas? Jadi intinya gini, yang ingin saya sampaikan di sini, jangan sampai selesai ya pada saat pengumuman pensiun, itu expertise para senior, pengalaman tuh berhenti sampai situ. Jadi hilang gitu ya? Jadi hilang. Yang tadinya nih, 30 tahun itu kan mereka itu sudah memecahkan banyak masalah, ya. Mungkin banyak dapat penghargaan dari perusahaan karena kontribusinya. Ya lalu tiba-tiba masa pensiun, ya ini semua hilang. Ya yang tadinya mereka percaya diri setiap hari, punya dignity apa ya? Punya apa dignity itu? Punya kehormatan, punya
Ya punya kehormatan, wibawa gitu ya. Tiba-tiba hilang gitu aja dan bingung menghadapi hidup. Itu yang pertama, ya. Itu yang harus kita khawatirkan bersama. Ya, nah caranya gimana? Ya, teruskan. Misal, ya, ada mantan orang yang bekerja di perpajakan misalkan, ya kan? Ya, itu kan mereka punya apa namanya kompetensi lah, ya, expertise di bidang pajak. Kenapa nggak itu diterusin? Caranya, Mas? Caranya, nah ini dia. Caranya itu hal yang sudah ada, ya, kita kolaborasikan, dengan sesuatu yang sekarang lagi hype-hype-nya nih. Dunianya apa itu Mas Agung? Digital. Berarti menjadi produk digital begitu? Banyak, ya, nggak hanya jadi produk digital, ya, ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan, ya. Di sini kita nggak ngomongin digital marketing ya. Kalau digital marketing kan caranya memarketingin sesuatu di digital, produk. Ini kita ngomongin digital secara luas, ya, digital secara luas. Kenapa? Ada AI di situ, ya, kita bisa memanfaatkan AI. Saya punya expertise ini, nih gimana caranya expertise saya ini tetap jalan. Ya, pengalaman saya ini tetap tetap saya bisa lakukan, bermanfaat gitu ya buat orang lain. Kayak gimana? Ada AI di sana. Maksudnya bisa diskusi dengan AI. Bisa diskusi dengan AI. Kita bisa manfaatkan teknologi lah, intinya seperti itu. Ya, kok contoh konkretnya, ya contoh konkretnya tadi ya, yang paling mudah adalah ya expertise yang ada itu kita kita translate lah. Ya, kita tuangkan dalam bentuk media, yang media itu bisa ya. Ini kan pengalaman nih, yang pengalaman kita itu bisa dipelajari oleh orang banyak. Paham. Contohnya ya, yang paling sederhana ya, teman-teman senior di situ bisa bikin e-book. Ya, ini kan intinya meneruskan expertise, meneruskan pengalaman. Bisa bikin e-course tentang perpajakan, atau yang lebih yang lebih ekstrim lagi bisa menjadi konsultan pajak. Itu diteruskan. Ya, tentunya perlu digital, ya kan? Oke, memproduksi sesuatu mudah ya, e-book dan yang lain ya. Nah, gimana caranya memasarkan ini? Gimana caranya manfaat ini bisa lebih luas lagi? Itu makanya kita nggak pengen mereka tuh pengalamannya stuck gitu ya, udah nggak dibawa lagi. Nah, ini kayak semacam kekuatan yang ada, kita kolaborasikan dengan teknologi. Wah, itu luar biasa, Mas. Aku paham. Jadi intinya Mas Kori itu jangan sampai kita seorang yang mau purna bakti atau sudah purna bakti itu bergerak di dunia yang berbeda. Benar. Jangan, betul. Karena kalau di dunia berbeda resikonya bakalan besar. Resikonya besar. Pertama, modalnya pasti gede. Betul. Karena biasanya di dunia peternakan dan juga di apapun itu biasanya butuh modal yang gede. Ya, bisnis-bisnis yang resikonya besar. Resikonya besar. Betul. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu di situ. Kita masih ibaratnya orang baru di dunia itu. Tentu ada biaya belajar. Nah, kenapa nggak bikin sebuah pengalaman kita itu kita teruskan di platform yang berbeda gitu ya. Jadi tinggal kita bawa skill diri, cuma beda platform doang. Kalau dulu kita sebagai eksekusi atau eksekutor, sekarang menjadi pendamping atau menjadi pengajar dengan media yang banyak itu gitu ya. Intinya skill knowledge yang sudah kita miliki itu bisa kita kemas sedemikian rupa. Itu bisa jadi konsumsi nantinya, para mereka memang sedang membutuhkan ilmu. Sekali lagi dia berpengalaman nih. Ya, betul. Para senior ini pengalaman. Orang-orang hebat nih. Orang-orang hebat ya kan. Kalau ilmu itu, pengalaman itu tidak disebarkan, sayang banget. Ya, oke. Nah, bisa juga menjadi kayak pahala jariah juga ya. Itu dia. Ya, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat kan. Ilmu yang bermanfaat, expertise-nya, skill-nya itu bisa sebarkan lebih luas lagi. Nah, itu apakah juga ternaungi Mas ini di titik terang yang menerangi perjalanan bisnis Anda? Apakah juga di sini juga dinaungi seperti itu, Mas? Jadi gini ya, 1 juta masyarakat Indonesia melek digital. Nah, salah satunya program ini. Ya. Pintu masuknya bisa jadi purna bakti tadi ya. Pintu masuknya bisa jadi join. Ya, pintu masuknya adalah pahami dulu nih dunia digital seperti apa. Ya, perlu ada pemahaman digital. Ya, pemahaman digital untuk apa? Bedanya gini, program-program sebelumnya yang kita bahas di podcast sebelumnya itu kan membangun bisnis sebelum di PHK. Ya, itu mereka sudah ditentukan bisnisnya apa. Bisnis digital, ya, membangun website
yang multi produk. Itu sudah ada dulu ya. Itu sudah ada programnya ya. Sudah program nih, jalanin. Ibaratnya sudah ini loh, udah ada nih paketnya gitu. Betul ya. Nah, kalau yang sekarang pemahaman digital, kita balik lagi, mereka punya expertise yang berbeda-beda. Oke. Mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kita akan arahkan mereka. Misalkan di dunia keuangan nanti mau seperti apa? Ya jalurnya kayak gimana? Media digitalnya apa? Berarti ada kayak semacam ini Mas, semacam ibaratnya itu brainstorming ke masing-masing. Betul. Jadi misal nih si A ini pajak nih, jadi kita ajak diskusi. Monggo diminum boleh Mas? Minum ya? Boleh Mas juga. Jadi misalnya dia ada yang pajak tadi, berarti diajak ngobrol tuh, diarahkan juga maunya kemana dan pengennya apa gitu ya. Oh. Gitu. Jadi memberikan kebebasan mereka, ya, bukan kebebasan ya, memberikan privilege buat mereka buat menentukan buat jalannya seperti apa. Oke. Ya, dengan apa? Dengan tidak meninggalkan expertise yang ada. Walaupun sebenarnya ya nanti kita arahkan juga, kita tawarkan mereka. Ini loh sudah ada bisnis yang sudah sudah insya Allah sudah pasti cuan, sudah pasti menghasilkan gitu ya. Tapi tetap kita memberikan pilihan kepada mereka. Sekali lagi ya mereka ini para senior itu ya para yang sudah purna bakti itu mereka yang orang-orang luar biasa, orang pinter ya punya kemampuan yang luar biasa. Jangan sampai itu berhenti di situ aja. Oke. Kita sebarkan. Ya, yang pada akhirnya nanti ya selain bermanfaat buat audiens nanti, buat orang-orang yang mempelajari skill itu pengalaman, bermanfaat juga buat si seniornya. Kenapa? Ini bisa dimonetize. Ya, bisa dimonetize, bisa dibisnisin ya dengan resiko yang nggak besar. Kalau kita bandingkan bisnis-bisnis yang tadi ya, bisnis yang kayak ternak, ya franchise dan lain-lain dengan bisnis digital itu perbandingannya luar biasa. Nanti kita bisa tampilkan ya. Apa ini Mas perbandingan? Ini perbandingan ya Mas Agung dan teman-teman semua. Ini purna bakti yang biasa, yang sudah dilakukan banyak perusahaan, ya dibandingkan dengan purna bakti digital. Ya kita lihat nih arah program ya. Arah programnya kalau yang biasa itu mulai bisnis yang dari nol. Oke, tadi udah kita bahas tadi tuh. Ya. Terus kalau yang digital pengalamannya dilanjutkan, keahliannya dilanjutkan, tapi kita libatkan teknologi di situ. Digital di situ. Posisi, yang paling ekstrim adalah resiko. Resiko tinggi. Ya, resiko modal tadi, bangkrut, terus otak sangat stressful lah, ya dibandingkan dengan yang ini, ya lebih fleksibel, bisa diatur dan mana lagi ya, bisa dikerjakan di rumah. Nah ini penting nih, saya mau karena digital itu fleksibel, artinya apa? Para senior yang mungkin sudah punya anak atau mungkin sudah punya cucu itu punya waktu yang lebih luang. Iya, mereka kan sesuai tujuan awal. Mereka inginnya sudah saatnya pensiun. Ya bahagia gitu ya. Kalaupun memang beraktivitas tuh aktivitas untuk menunjang aja. Iya. Jangan aktivitas yang terlalu stressful, yang berpengaruh kepada kesehatan, kepada mental gitu kan tuh janganlah. Ya, makanya kita pilihkan teman-teman ya nanti yang cocok tuh seperti apa? Tentunya ya ekspertisnya dilanjutkan nih, pengalamannya dilanjutkan. Terus kalau di digital kan karena modalnya relatif lebih murah, di online itu lebih murah, sehingga uang pensiunnya jadi lebih safe, lebih aman. Betul, kalau bisa Mas Agung, si uang pensiunnya itu benar-benar udah dibiarin gitu, biar untuk pensiun gitu ya. Terus hariannya dari mana ya? Dari sini. Ya kan dari monetize, bahasa kerennya pemonetize. Monetize ya, dari hasil ya, dari produk digital itu. Produk digital kah itu, ya apapun itulah ya. Bisa e-book, bisa e-course, bisa konsultasi, bisa jasa. Sesuai dengan expertise mereka, tentunya dengan digital. Mas itu programnya seperti apa kalau yang Purna Bakti ini? Oke, kita ngomongin program. Iya. Ya. Kita namakan ini program pemahaman digital untuk Purna Bakti. Pemahaman. Pemahaman digital. Intinya pemahaman. Ya, intinya pemahaman supaya mereka tidak salah arah. Ada petanya. Betul, Ya, terus ada identifikasi pengalaman. Ya, Anda pengalaman di mana? Ekspertisnya apa? Itu kita petakan satu-satu. Berarti benar-benar 101-nya lama ini Mas ya? Memetakan itu. Nanti akan diserahkan ke mereka tentunya. Ya, kita ada form ya untuk memetakan mereka ada di mana.
pengalamannya apa. Lalu apa yang membuat mereka percaya diri untuk memproduksi sesuatu. Oke. Ya misalkan di bidang keuangan bisa buka jasa konsultasi, bisa bikin e-course gitu ya, atau workshop offline dan yang lain. Tentunya nanti ada peran digital di situ. Oh, dibantuin juga secara digitalnya. Secara digitalnya untuk apa? Pertama ya penjualannya seperti apa, promosinya, monetize-nya. Itu semua akan kita bahas. Ya di sini pemahaman ya. Pemahaman supaya para purna bakti itu nggak salah arah, ya tetap memanfaatkan meneruskan ekspertis pengalaman yang ada ya untuk bisa dapetin cuan. Bisa menghidupi lah ya, tetap bisa menghidup, tetap punya penghasilan. Ya walaupun sudah pensiun tapi tetap punya penghasilan nih. Dan digital Mas Agung ini unlimited ya. Kita tahu ya digital tuh nggak ada batasnya lah. Iya, kayak panjang gitu. Iya, dan batasnya tuh di kita sendiri. Kita mau seperti apa, mau besar kayak gimana. Ya. Kalau Mas Rehan bilang 1% ya perbaikan setiap hari, itu kalau 1 tahun itu udah berapa persen? Nah di sini 360%. Ya, apalagi mereka nggak mulai dari nol. Yeah. Mereka bukan pemula, mereka orang luar biasa. Ya tinggal kita memanfaatkan kemampuan mereka, keahlian mereka di bidang yang sudah mereka jalani, ya kita bantu dengan digital. Nah peran kami Titik Terang Kreatif adalah memberikan pemahaman itu. Supaya para pensiunan, para purna bakti itu tidak salah jalan, tidak salah mengambil keputusan, tidak rungkat lah. Penting pada Mas akhirnya. Itu, karena itu masa-masa penentuan mereka punya banyak uang. Betul. Dan masa-masa penentuan itu sangat penting. Iya, itu masa krusial Mas Agung. Kalau salah menentukan amblas pensiun. Ya, itu banyak banget loh kejadian loh. Bahaya. Ya, senior saya tuh di tempat saya kerja kayak gitu. Ratusan juta, miliaran tuh habis nggak sampai 1 tahun. Kenapa ada penawaran ini, penawaran itu yang kelihatannya wah ya. Tapi karena nggak punya sense of business, nggak punya sense of investasi ya. Artinya yaudahlah, wah ini keren nih, invest 50 juta, 100 juta. Tahu-tahu nggak balik. Habis. Iya. Nah setelah itu apa? Habis. Ya akhirnya apa tadi ya? Nge-grab. Ya mohon maaf ya. Itu bagus juga. Tapi mohon maaf, bukan berarti Grab jelek. Enggak cuma di usia yang seperti itu kok. Benar. Harusnya bisa lebih baik gitu ya. Makanya supaya tidak turun kasta nih ya. Para senior-senior kita yang luar biasa. Apa tadi dignity-nya masih? Dignity-nya masih tetap ada ya. Menghasilkan ya. Karena kalau sudah ya nggak ada penghasilan, apalagi rungkat gara-gara hal-hal yang tadi itu tekanan dari mana-mana Mas Agung. Oke. Dari istri, dari pasangan, ya anak-anak kebutuhan pasti meningkat terus. Ya, belum kalau misalkan hal-hal tersebut jadi hutang. Aduh bahaya lagi tuh. Ya kan di umur-umur segitu mohon maaf Usia itu krusial banget. Ya pasti berpengaruh nanti ke kesehatan. Tidak hanya mental, fisik tuh udah kalau seperti itu. Makanya di sini ya kami mengundang teman-teman ya para purna bakti, para yang mau pensiun, yuk kita belajar bareng. Yuk kita pahami nih, ya pahami prosesnya seperti apa, digitalisasinya kayak gimana. Ya supaya apa? Supaya kemampuan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua, pengalaman itu tidak habis gitu aja, tidak sia-sia. Tidak terbuang. Tidak terbuang. Kita teruskan, kita optimize ya supaya apa? Supaya ini jadi sesuatu yang menghasilkan. Dan pada akhirnya nanti jadi aset digital nih yang menghasilkan. Enaknya aset digital itu buatnya hanya sekali, bisa jualnya beberapa kali, bahkan berkali-kali. Itu dia. Ya. Mas itu programnya berapa lama? Yang kayak apa? Program persiapan pemahaman digital. Ya. Kalau sebenarnya gini, pemahaman itu lebih kepada nanti mindset ya, mindsetnya dan arah-arahnya. Tujuannya, petanya mau seperti apa? Ya, petanya mau seperti apa? Nanti ada beberapa pertemuan, ya beberapa pertemuan untuk teman-teman. Outputnya itu bukan nanti mereka bikin bisnis enggak, ya mereka paham lah ya. Ya arahnya mau kayak gimana? Nanti kita serahkan ke mereka mau seperti apa nih? Tentunya nanti selanjutnya kami bisa bantu.
Ya mereka mau fokus di misalkan jadi konsultan, kita bantu digitalnya seperti apa. Ya atau mereka mau ikut kami, ya kami sediakan nih ada bisnis yang sudah jalan, website multiproduk. Yang dulu kita bahas itu. Dulu, ya dan itu bukan satu-satunya jadinya ya. Bukan satu-satunya. Kalau dulu kan satu-satunya. Satu-satunya. Nah sekarang jadi salah satu opsi. Salah satu opsinya. Dan yang nggak ada pilihan itu, yang kemarin itu kita bahas itu udah banyak banget teman-teman yang merasakan manfaat. Oh, itu pun juga banyak yang berhasil. Itu banyak yang berhasil. Alhamdulillah. Ya, artinya apa? Artinya kita kasih pilihan ke mereka. Tapi pilihan-pilihan memang cocok dengan para senior-senior. Dengan skillnya, dengan kemampuannya. Oke. Gitu. Saya lebih bisa merasakan yang ini kayaknya bahkan lebih dahsyat ini. Mudah-mudahan ya. Ini bergetar sih, ya bergetar ya. Saya menjelaskan ini karena kita khawatir, sangat khawatir lah kakak-kakak kita, mungkin orang tua kita atau kakak senior-senior kita lah ya, jangan sampai terjerumus lah ya ke hal-hal yang sudah lalu-lalu. Karena coba deh kita lihat di sekitaran kita umur-umur pensiun itu jadi yang mohon maaf ya pada akhirnya ya seperti itu. Ya. Mas izin boleh tanya? Ya, monggo. Investasinya berapa? Jadi ini sebenarnya cuma biaya belajar aja. Biaya belajar aja untuk teman-teman ikutan pemahaman ya digital untuk Purna Bakti. 50 juta lah Mas. Waduh, saya nggak jadi daftar Mas. 50 juta lagi. Angka ini ya. Menakutkan Mas. Jadi enggak. Ini ini karena untuk pemahaman ya supaya teman-teman banyak nih para Purna Bakti yang ikutan itu kita harga yang sangat terjangkau. 99.000. 99.000. Di bawah 100.000 Mas. Di bawah 100.000. Kalau kata sahabat saya Mas Rehan itu kembali 1.000. Kok murah banget Mas? Beneran cuma 99.000? 99.000 ya. Wow. Supaya ya intinya gini. Murah banget. Para senior-senior kita ikutan nih. Jadi cuma 99.000 kan ya kecil lah. Ya bukan masalah kecilnya, tapi supaya teman-teman yuk gabung semuanya ya para Purna Bakti supaya tahu arah jelas nih ke depannya mau kayak gimana. Kami nggak mau teman-teman Purna Bakti itu terjerumus lagi. Ya. Terus satu lagi pesan buat para corporate yang sedang menjalankan proses program MPP masa persiapan pensiun, masa Purna Bakti itu tolonglah ya. Tolonglah teman-teman jangan seperti itulah, jangan programnya hanya formalitas belaka. Ya. Bikinlah program yang bisa terus-terusan dijalankan. Bisa dijalankan lah. Resikonya nggak terlalu besar. Supaya apa? Supaya alumni-alumni lah ya. Para lulusan-lulusan perusahaannya itu kayak punya rasa memiliki kepada perusahaan. Oh iya ternyata ya perusahaan yang saya 30 tahun ini saya kasih mengabdi, saya udah punya banyak kontribusi, ternyata saya diperlakukan luar biasa loh. Saya dikasih peta jalan. Dikasih jalan yang terbukti bisa dijalankan. Bisa dijalankan. Nah teman-teman corporate, perusahaan yang ingin konsultasi tentang program Purna Bakti Digital boleh. Nanti kita bisa juga ya? Bisa diskusi. Misal kayak perusahaan begitu, boleh, ada perusahaan A, B, C gitu. Betul. Aku pengen merencanakan masa Purna Bakti dihandle oleh teman-teman titik terang. Itu bisa banget, ya kita kolaborasi ya. Karena concern kita sama lah. Ya concern kita sama. Supaya mereka-mereka ini ya Purna Bakti pensiun dengan hati yang lapang. Tanpa banyak pikiran, enggak stressful. Lebih sehat, ya, lebih sehat, lebih lebih bugar, ya. Yang waktu mereka itu bisa lebih bermanfaat buat anak cucu, kebermanfaatan gitu ya dengan. Berarti secara ritme juga tidak terlalu pace-nya tinggi ya, Mas. Secara ritme apa ya? Kalau mungkin kan gini ya, orang-orang itu kenapa dia memilih untuk bertani katakanlah atau beternak kan mereka berpikiran dan itu memang juga saya rasakan ketika kita bertani atau kita beternak itu kan ada ketenangan. Karena mungkin pace-nya tidak sekencang dulu ketika di perusahaan. Nah, apakah di ini bagaimana pace-nya nanti? Apakah kencang atau juga bisa menyesuaikan atau seperti apa? Kesibukan atau pace itu kan tergantung individu. Ya, merasakannya seperti apa atau menjalaninya kayak gimana. Ya, tapi kalau dari physical activity. Ya, physical activity maksudnya
pekerjaannya berat nggak sih yang harus dilakukan di digital? Enggak. Ya, bahkan bisa dilakukan di rumah, atau bisa dilakukan di kafe, atau bisa lakukan di desa. Oh, gitu bisa juga ya? Bisa dong. Sambil slow living. Sambil slow living ya. Okay. Artinya apa? Artinya bisa dilakukan di mana-mana dengan impact yang jauh lebih besar. Oh. Itu intinya. Oke. Artinya apa? Artinya misalkan ya, istilahnya adalah kita melakukan 3 jam, ya, tapi menghasilkan 24 jam. Ya, ini analogi aja, ya, 24 jam. Artinya apa? Jam-jam kosong itu bisa kita manfaatkan dengan hal-hal lain. Bukan perkara cari duit aja nih, cari makan aja. Bisa main dengan cucu, atau kita masuk ke komunitas-komunitas olahraga, kesehatan, yang itu kan akan meningkatkan kebugaran, kesehatan. Kadang-kadang juga orang-orang yang purna bakti itu pengen impact, Mas. Mereka gabung-gabung di kegiatan sosial. Masih ya ada waktu Impactful. Impactful. Iya. Bayangkan kalau di umur-umur segitu, mohon maaf, masih harus aktif bekerja siang malam. Ya kan, kasihan gitu ya. Tapi kalau itu, Mas, mohon maaf saya potong. Kalau ternak memang itu yang indahnya itu ketika hanya indahnya itu ketika kita menikmati pertumbuhan itu, atau mereka atau ketika ternaknya kita beranak, atau dari ternak menjadi kecil menjadi gede. Pertanyaan juga gitu. Kalau saya ya menikmati proses itu senang. Tapi kalau saya suruh harus bener-bener turun langsung. Iya. Wah, itu berat banget, Mas. Makanya. Berat banget. Itu fisik banget loh, itu berat banget. Iya. Dan sebenarnya nggak masalah nanti terjun ke ke dunia peternakan atau kebun dan yang lain, tapi bukan sebagai pelaksana. Ya, kita bisa memanfaatkan digital ya untuk meningkatkan produksi, untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan produktivitas dari peternakan kita, itu bisa kita lakukan dengan teknologi. Ada AI, ada digital marketing. Oh, itu pun juga bisa ketika katakanlah tadi penggalian apa? Pemahaman tadi di awal identifikasi tadi itu juga bisa arahnya ke sana, tapi dengan menggunakan teknologi yang lebih sangat bisa terkini. Betul. Oke. Artinya pekerjaan kita bukan pekerjaan yang balik lagi 9 to 5 gitu kan. Betul. Nah, itu yang maksudnya ya kita harapkan ya. Kita semua berharap teman-teman kita, senior atau nanti kita lah. Ya, ini kan kita pasti akan menuju purna bakti semuanya. Ya, walaupun sekarang masih 19. Saya 17. Oh, 17. Ya, saya 19 gitu ya. Ya kan masih umur-umur ini, tapi kita akan menuju ke sana. Iya, betul. Ya, nah, mungkin teman-teman di sini podcast ini mungkin berlaku juga buat teman-teman yang masih 20-an, 30-an. Ya, kita manfaatkan juga. Kita siapkan dari sekarang. Ya kan? Hal-hal yang nantinya itu akan berpengaruh bagus buat kita. Betul. Gitu. Saya mau disclaimer tadi, jangan-jangan orang nganggapnya, Mas Agung ini sekarang nggak pro sama peternak, nggak gitu. Ada peternakan domba kan kalau nggak salah ya? Kambing ya? Teman. Partner. Jadi bukan berarti peternak domba jelek, enggak. Iya, betul. Cuma ketika itu nanti sudah masuk masa pensiun dan kemudian belum ada background sama sekali. Betul. Kemudian masuknya di dunia pensiun, coba dipikir-pikir ulang. Betul. Makanya tadi di awal ini bukan salah peternakannya. Bukan salah perkebunannya. Ini sudah banyak yang merasakan manfaat dari situ gitu ya. Tapi ketika proses beternak, proses berkebun ini dilakukan oleh orang yang tidak punya pengalaman sama sekali, ya tidak punya background sama sekali, bahkan di umur-umur yang krusial. Nah, itu yang salah, Mas Agung. Iya, betul. Begitu. Berat. Bukan untuk orang-orang yang nol banget, backgroundnya nggak ada. Kayaknya kalau domba, menurut saya domba ataupun yang lain itu, kalau di bidang peternakan sama peternakan itu bukan hal yang bisa dicapai dengan waktu singkat. Jadi harus butuh proses yang lama gitu loh, Mas. Oke. Nah, dan kalau mau gede kalau mau hasilnya banyak harus gede, dan itu sangat relate terhadap resiko. Ya, hal-hal yang besar pasti resikonya juga. Kecuali di digital tadi, saya sepakat. Itu dia. Di digital itu untuk mendapatkan sesuatu yang besar tidak linear dengan resiko yang besar. Bisa dimulai dengan minimal resiko, tapi hasilnya gede. Dan banyak juga pertanyaan, apakah digital nggak menyusahkan buat umur-umur pensiun? Aku tadi juga mau tanya itu. Iya kan? Ya. Mungkin secara orang awam itu pasti susah nih belajar AI gitu ya, coding, website gitu ya. Ternyata ya Mas Agung dan teman-teman mudah. Ya, tadi kita udah lihat ya testimoni dari coba ada nggak, Mas? Coba testimoni tadi kita lihat. Nah, dari sisi ini ada Pak Joko, udah kelihatan lah ya. Ini udah umur-umur yang sebelah sekian. kiri, Pak Joko itu. Pak Joko ini dari Batam ya?
Batam apa Palembang? Batam. Oke. Ya, beliau mengelola sebuah website portal. Oh, yang dulu yang dikasih yang satu opsi tadi itu. Satu opsi. Ini ada Pak Anas. Oke. Pak Anas juga website portal. Udah luar biasa lah. Coba ke bawah. Ya. Sebelah kanan juga sepuh juga kayaknya. Iya kan. Jadi yang mau sampaikan banyak. Nih ada ibu-ibu terus bawah lagi bro. Bawah lagi? Bawah mas, itu ke atas mas. Nih ya ini ada haji ya, umroh haji. Ya. Terus ada banyak banget ya. Artinya apa? Artinya digital yang kami sampaikan memang untuk semua kalangan, termasuk yang sepuh-sepuh. Mohon maaf. Ada banyak komunitas kita tuh yang di atas 60, 50, 60 ya. Karena apa? Intinya digital itu mudah. Ya, tergantung apa yang dipelajari, ya, apa yang dijalankan dan pemahamannya, langkah-langkahnya seperti apa. Itu. Mas, kalau katakanlah pengen gabung harus kemana? Oke, teman-teman yang ingin mau memahami lagi ya digital untuk para Purna Bakti, ya Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa daftar. Nanti ada di link deskripsi ya. Ada di link deskripsi, teman-teman tinggal daftar aja, harganya cuma 99.000. Setahun ya itu ya? Iya, 99 selamanya? itu 90.000 itu kan kelas aja. Ya ada program lah. Ada program kita buat, ada beberapa kali pertemuan. Ya, untuk mereka paham. Ya, outputnya adalah paham. Paham nanti mau seperti apa. Nah, nextnya ya itu kita akan arahkan mau kayak gimana. Kayak misalkan saya terserah titik terang kreatif deh, udah nih ada nih yang sudah sudah terbukti jalan. Saya pengen kemampuan saya, pengalaman saya misalkan di bidang administrasi kantor ini tetap ya saya mau dapat duit dari situ bisa. Apa ya sesuai dengan atau guru misalkan. Contoh guru nih, saya guru gitu ya. Pensiun. Saya harus apa? Ya bisa jadi guru digital, bisa buat e-course, bisa buat aplikasi, bisa buat itu. Nah pertanyaannya mudah nggak? Bisa dilakukan nggak dengan umur 55-57 yang sudah umur pensiun? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Ini buktinya ada banyak teman-teman kita yang sudah jalan, yang alhamdulillah pertama bisa mengikuti. Ya bisa mengikuti dan selanjutnya adalah bisa menghasilkan gitu. Jadi jangan sungkan. Ya teman-teman, Bapak Ibu ya para senior untuk ikutan program ini. Program pemahaman digital ya digital untuk Purna Bakti. Begitu Mas Agung. Terima kasih loh Mas sudah mampir juga di sini. Terima kasih sama-sama. Closing statement untuk teman-teman kita. Closing statement buat teman-teman ya. Pertama, jangan sampai pengalaman-pengalaman tadi, puluhan tahun, belasan tahun itu hilang begitu saja, nggak ada bekasnya. Ya, skill-skill ya, pikiran-pikiran besar, strategis yang puluhan tahun itu sudah dikontribusikan kepada perusahaan itu habis, gitu aja. Kenapa nggak itu dilanjutkan? Dan pikiran strategis itu, kebermanfaatan itu bisa diperluas lagi, tidak hanya untuk perusahaan, tapi masyarakat yang lebih luas lagi. Dengan memanfaatkan digital, nggak hanya di sekitar situ, seluruh Indonesia itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan skill yang kita punya. Bisa melihat, bisa mengakses. Betul, gitu ya. Bisa mengakses, bisa untuk generasi muda juga bermanfaat karena mereka bisa belajar dari kita. Oke. Ya ilmunya tetap. Tadi Mas Agung nyinggung amal jariah. Amal jariah. Ilmu yang bermanfaat itu mudah-mudahan ya itu terlaksana semuanya. Tetap mengalir, tetap hidup. Tetap mengalir, tetap Legasinya hidup. masih ada. Legacy itu dia warisannya. Betul, apa ya, warisannya itu? Ya. Kedikdayaan, kehormatan. Iya. Bukan jumawa ya. Maksudnya kehormatan bahwa kita punya sesuatu yang bisa bermanfaat itu kan luar biasa. Tetap terjaga. Menjadi warisan untuk semuanya. Dan kuncinya satu, ada digital yang mempermudah semuanya. Ya, insya Allah niat baik kita ya untuk membantu para Bapak Ibu rekan-rekan senior gitu ya untuk memperluas kebermanfaatannya dengan digital, insya Allah ini akan terlaksana. Buat teman-teman ya yang ingin ya kenal lebih jauh dengan Titik Terang Kreatif dan ingin belajar digital marketing gratis. Ya, berapa kali pertemuan, Bro?
25 kali pertemuan ini kita berikan buat teman-teman akses gratis. Oh, yang ini gratis sih? Gratis. Ya, buat teman-teman bisa belajar ya, atau ingin berkenalan dengan titik kreatif lebih jauh lagi, teman-teman bisa akses ya, linknya ada di deskripsi dan itu gratis Mas Agung. Buat teman-teman semua, ksus nih ya, audiens pecah telur. Luar biasa. Terima kasih loh udah dikasih akses gratis. Mantap.